Halo sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini. Nah, kali ini saya sedang melakukan pemasangan ajir atau lanjaran, karena kemarin saya selesai melakukan penanaman. Dan hari ini saya lakukan pemasangan lanjaran. Untuk pemasangan lanjaran, saya sendiri lebih memilih untuk memasang lanjaran itu sejak awal atau sedini mungkin ya. Karena kalau ditunda-tunda, nanti ketika dipasang lanjaran seperti ini akan terkena akar tanaman dan mengakibatkan tanaman stres karena akarnya nanti putus terkena lanjaran. Jadi lebih baik dipasang sedini mungkin. Misalnya 1 hari atau 2 hari setelah tanam, itu menurut saya lebih bagus ya. Dan ini bibitnya memang agak kecil ya, tidak terlalu tinggi, tetapi ini kokoh dan tidak stres ketika dipindah tanam. Jadi dia tidak layu. Biasanya kalau pindah tanam itu layu terlebih dahulu. Ini tidak ada yang layu. Dan ini menggunakan Mycorrhiza ya. Jadi sejak semai saya sudah menggunakan Mycorrhiza. Bisa sahabat tani lihat, tanaman meskipun tanaman pendek tapi kokoh ya, dan tidak mudah stres. Dan ini belum selesai saya memasang lanjaran. Itu yang di sebelah sana sudah selesai, ini tinggal setengahnya. Dan penanaman kali ini saya menggunakan metodenya Profesor Udin atau Mas Udin ya. Mungkin sahabat tani sudah banyak yang tahu siapa Profesor Udin. Entah dia beneran profesor atau cuma sekedar julukan ya, saya tidak tahu. Mungkin karena saking pintarnya dia dalam budidaya cabai, jadi dijuluki Profesor Cabai. Dan metodenya Profesor Udin ini banyak yang setuju dan banyak yang tidak setuju, karena memang metodenya Mas Udin ini berbeda dari petani yang lain. Dan menurut saya metodenya Mas Udin ini sangat bagus, direkomendasikan di dataran menengah sampai tinggi ya. Jadi tidak di semua daerah metodenya Mas Udin ini cocok diterapkan. Jadi menyesuaikan di daerah sahabat tani masing-masing ya. Tetapi kalau untuk pengocoran trichoderma, asam humat, dan silika karbon, menurut saya itu cocok diterapkan di semua daerah. Karena memang ketika
Bahan tersebut sifatnya organik dan pembenah tanah ya. Dan banyak juga yang berkomentar metodenya Mas Udin ini hasilnya nihil atau tidak bagus ya, gagal diterapkan. Menurut saya bukan salah metodenya. Kita sebagai petani harus tahu kondisi lahan dan tanaman kita masing-masing. Jadi kita harus jeli, tidak harus mengikuti 100% metodenya Mas Udin. Jadi kita harus tahu kondisi tanah kita seperti apa dan tanaman kita seperti apa. Karena kalau kita simak ya, Mas Udin itu minim sekali menggunakan fungisida. Nah, jadi saran buat teman-teman yang ingin mengikuti metodenya Mas Udin, kita harus lihat kondisi tanaman kita. Kalau misalnya di umur 1 atau 2 minggu sudah terjadi serangan fungi atau jamur, ya alangkah baiknya kita aplikasikan fungisida. Jangan karena mengikuti metodenya Mas Udin kita tidak menyeprai dengan fungisida ketika terjadi gejala serangan. Dan satu lagi yang banyak dikomentari itu tentang pupuk dasar ya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau tanah kita itu subur, bisa tidak menggunakan pupuk dasar. Tetapi kalau tanah kita tidak subur, itu ya wajib menggunakan pupuk dasar. Karena yang saya tonton di YouTube itu yang banyak gagal menerapkan metodenya Mas Udin itu rata-rata di luar Pulau Jawa ya. Dan tentu itu sangat beda jauh antara tanah, cuaca maupun suhu udara, itu sudah sangat beda jauh ya. Jadi itu menurut saya adalah ya penerapan yang salah ya. Jadi bukan salah metodenya, tetapi salah di kitanya sendiri, tidak memahami lahan kita sendiri. Menurut saya tidak ada ilmu pasti dalam budidaya cabai. Jadi kita harus menyesuaikan tanah dan tanaman kita masing-masing. Intinya metodenya Mas Udin ini mengurangi pemberian nitrogen ya. Karena menurut Mas Udin, nitrogen adalah sumber makanan bagi jamur patogen. Dan menurut saya itu masuk akal ya. Kalau kita tonton di YouTube, sebenarnya banyak metode-metode yang sudah jelas terbukti dan berhasil, hasilnya bagus. Contohnya seperti metodenya Sahabat Tani TV. Kalau kita tonton di YouTube, tanamannya itu sangat luar biasa ya. Salah satu contoh yang sudah mengikuti metodenya Sahabat Tani TV yaitu Kang Timon, nama channel YouTube-nya Timon Mania. Nah, beliau sukses menerapkan metodenya Sahabat Tani TV. Tetapi kalau saya pribadi, saya tidak mampu mengikuti metodenya Sahabat Tani TV karena menurut saya biayanya terlalu banyak ya, atau modalnya terlalu banyak. Dan kalau kita
simak metodenya Sahabat Tani TV. Dia menekankan penggunaan fungisida ya. Jadi dia memang agak boros di penggunaan fungi dan selalu fanatik terhadap merek ya. Oke, dan ini saran buat sahabat tani, khususnya petani pemula. Kalau ingin menanam cabai, tanamlah varietas cabai yang sesuai dengan di daerah sahabat tani masing-masing. Contohnya misalnya varietas kaliber itu bagus ditanam di dataran menengah sampai tinggi. Intinya setiap varietas itu ada tempatnya masing-masing. Kalau di luar Pulau Jawa, setahu saya yang bagus itu dari cap panah merah itu banyak dibudidayakan di luar Pulau Jawa, seperti varietas Dewata. Itu saya lihat banyak dibudidayakan ya, terutama di luar Pulau Jawa.